wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Desina Enawati. Saya guru IPA di SMP Negeri 2 Todanan. Di sini saya akan melakukan aksi ketiga saya. Saya adalah mahasiswa UPI kelas 4, mahasiswa PPG kategori 2. Di sini saya akan melakukan aksi ketiga saya dengan metode PBL dan dengan pendekatan saintifik. Di sini saya nanti akan melakukan motivasi tentang anak saya dalam rendahnya belajar siswa dengan materi asam basa. Di sini saya memilih asam basa dengan indikator alami. Nanti peserta didik akan membuat ekstrak dari bahan-bahan alami yang sering mereka jumpai. Kemudian saya akan memberikan indikator masuk asam atau basa dengan menggunakan cuka dan sabun. Bisa diganti cukanya dengan HCl. Terima kasih, selamat menyaksikan dari aksi ketiga saya. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tadi sampai pagi sudah berdoa ya kita. Ini pelajaran selanjutnya pelajaran IPA. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, mau tanya hari ini siapa yang tidak masuk? Pelajaran hari ini adalah peserta didik melakukan percobaan dengan larutan asam basa, tapi dengan alami. Kemudian membuat kertas lakmus. Kita kertas lakmus sendiri dari bahan alami. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Desi akan bahas sedikit pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Masih ingat? Oke, contoh perubahan kimia apa? Nasi basi. Oke, nasi basi perubahan kimia. Kalau perubahan fisika? Singkong jadi fisika atau kimia itu? Kimia. Kalau tanya, kayu jadi kursi, fisika atau kimia? Fisika. Jadi beda ya antara fisika sama kimia. Fisika itu biasanya adalah tidak merubah bentuk dari kayu, tetap kayu. Kalau kimia, Bu Desi tetap yang namanya kerja kelompok. Yang kedua, nanti silakan kalian isi anketnya yang akan Bu Desi kirim lewat Google Classroom. Bisa dicek ya? Ya? Bisa nggak? Bisa. Oke, coba cek Salvano. Bu Desi akan bahas yang namanya evaluasi. Nah, ini ada tujuan belajar hari ini. Kenapa bisa berubah warna? Kenapa bisa berubah warna? Apa? Air. Yakin ini air? Yakin ini cuka? Emang kalian tahu kan basic bapak ini? Tidak. Nanti kita bahas di akhir. Kenapa bisa berubah? Kan seperti biasa soal awal kita ditulis di buku. Oh ya, sebelumnya keluarkan buku IPA-nya ya, basic lupa ya ampun. Silakan keluarkan buku IPA-nya semuanya. Silakan kerjakan soal di depan. Udah ya soalnya? Udah. Masih ingat ya? Udah enggak? Gampang ya, udah yakin kan bisa semua. Pernah makan enggak? Nah, pasti. Yang pokoknya bisa kalau sampo rasanya? Pahit. Pernah minum enggak sampo tiba-tiba? Nah, jawaban kalian benar atau salah? Benar. Kalian luar biasa ya. Oke, selanjutnya di tes awalan kita. Silakan langsung jawaban kalian. Apa yang kalian ketahui tentang asam? Bagaimana ciri-ciri yang asam yang kalian ketahui? Contoh dari benda yang mengandung asam. Mudah ini. 2. Basa.
adalah bapak penemu asam dan basa. Dialah yang menemukan tentang kristalisasi atau penyulingan. Penyulingan itu kalian pernah kan? Rantai besi. Rantai besinya kenapa dia? Kenapa karatan? Kena air. PMS bisa ya? Bisa. Kalau kena air. Kenapa? Baik. Apabila mengenali sifat asam basa mencicipinya, karena tidak tahu kandungan asam basa itu mengenalinya. Seperti biasa, Bu Desi akan membagikan yang namanya apa? Kita bentuk kelompok ya. Yang bentuk kelompok sendiri atau Bu Desi yang milihin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan asam basa. Perkenalkan anggota kami, Rizka Putri Yuliana, Mayura Angelika Stefani, Alivia Rizky Cahyanurung, Yoga. Yoga. Lanjut. jenis larutan HCl ekstra kunyit, merah ekstra kulit manggis, oranye, ekstra mawar, merah muda. Sebagai indikator yaitu memiliki warna yang berbeda ketika dimasukkan ke dalam larutan asam atau ke larutan basa. Ada lagi yang mau bertanya? Ini? Sebutkan 2 jenis asam dan berilah contohnya. Contoh asam. Jenis asam. Jenis asam. Asam kuat dan asam lemah. Ya, semakin warnanya pekat, dia akan semakin asam. Semakin warnanya terang, dia akan semakin. Saya beritahu kelompok kita yuk. Terima kasih. Oke.
juga cuka. Warnanya beda-beda nggak hasilnya? Beda. Beda. Kita tadi menggunakan apa saja? Kunyit, Kayak merah, bunga sepatu, rambut manggis, bunga mawar. Oke, buat kelompok terbaik jatuh kelompok 3 lagi. Kenapa? Karena kelompok 4 tidak aktif sama sekali. Kurang ya, bisa ditingkatkan lagi ya. Handphonenya sudah selalu mengatakan handphone dimasukkan saat pelajaran. Nanti dulu, kenapa singkas-singkas? Masuk presentasi. Lanjut. Indikator tunggal biasanya untuk sini coba. Ke depan. Ada ke depan. Oke. Ini indikator tunggal yaitu kertas lakmus. Biasanya digunakan kertas lakmus, tapi Bu Desi tidak menggunakan. Bu Desi hanya menggunakan indikator alami. Nah, perubahan warna yang terjadi. Ini pakai kertas lakmus. Ini adalah yang kita laksanakan ya, indikator alami. Ada warna putih merah, bunga sepatu, bunga mawar, baya merah dan kunyit. Warnanya ada ya, merah muda, merah muda semua, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning, merah. Jika semakin asam, maka warnanya semakin gelap. Kalau semakin basah, warnanya semakin ngejreng. Ya, terang ya. Lanjut. pH meter ini alat yang digunakan untuk mengukur asam dan basa. Selesai, saya ucapkan terima. Oke, tadi pertanyaan Bu Desi. Ya, kenapa dia bisa berubah warna? Karena dikasih air sabun, warnanya pasti berubah. Terus tadi lagi besi berkarat, kenapa? Karena kena air atau terjadi korosi. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk bab baru. Apa bab terakhir kita di buku paket? Coba dibuka. Bab berapa coba? Ini pembelajaran. Jelas diingatkan selalu jaga kebersihan. Silakan ambilin sampah-sampah di bawah kalian. Dan oke, silakan untuk jam terakhir kita melaksanakan yang namanya lagu nasional. Oke, siapa yang jadi dirjen? Aila. Ayo sini maju. Udah, yuk. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, tuh dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya ucapkan terima kasih. Hari ini pelajaran selesai. Silakan nanti pulangnya adik. Karena sudah menyaksikan video aksi ketiga saya, mohon saran dan komentarnya agar aksi keempat saya jauh lebih baik dari aksi-aksi sebelumnya. Saya harap aksi ketiga saya dapat memotivasi Bapak Ibu guru semuanya dalam melakukan pembelajaran, yaitu melibatkan peserta didik. Jadi pembelajaran kita terpaku pada peserta didik, bukan kepada guru. Saya tetap memohon untuk komentar dan sarannya agar pembelajaran saya lebih baik lagi dan saya dapat menjadi guru yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.